Timnas Garuda, selamat datang Timnas Garuda dari kami. Goli, bikin banyak gol ya. Didan, pertandingan yang berlangsung di Stadion Pangeran. Perjalanan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tak terkalahkan sejak 2024. Torehan tersebut diraih setelah pasukan Garuda Muda membantai Yaman dengan skor telak 4-1 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Gol Indonesia dipersembahkan oleh Jahabi Goli pada menit ke-15, Fadli Alberto pada menit ke-25, dan Evandra Florasta pada menit ke-78 serta 89. Sementara Yaman hanya bisa membalas satu gol lewat tendangan penalti Muhammad Al-Garas pada menit ke-52. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia U17 karena Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menjadikan Piala Asia tahun ini sebagai ajang kualifikasi. Tim yang menduduki peringkat 1 dan 2 dari 4 grup yang berbeda di Piala Asia U17 berhak melaju ke Piala Dunia U17. Merujuk laman resmi AFC, Indonesia saat ini bercokol di puncak klasemen grup C dengan perolehan 6 poin usai menaklukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 dan Yaman dengan skor telak 4-1. Lalu bagaimanakah perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia U17? Yuk kita simak ulasannya. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Indonesia mencatatkan performa yang apik sebelum mendapat satu tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar. Pasukan Garuda belum menelan satupun kekalahan sejak babak kualifikasi yang digelar pada Oktober 2024 hingga putaran final Piala Asia U17 pada 2025. Aktor di balik penampilan apik Indonesia adalah Nova Arianto, pelatih yang ditunjuk untuk menukangi timnas U17 sejak Februari 2024. Ex pemain Persib tersebut menggantikan Bima Sakti yang sempat menjadi juru taktik Indonesia di Piala Dunia U17 2023 lalu. Bima Sakti kemudian dicopot dari posisinya sebagai pelatih timnas karena Indonesia tersingkir dari Piala Dunia U17 2023 lalu. Indonesia tersisih dari ajang tersebut setelah meraih 2 poin dari menahan Panama dan Ekuador dengan skor 1-1. Pasukan Garuda Muda juga menelan kekalahan dari Maroko dengan skor telak 3-1. Setelah Bima Sakti lengser, Nova mempersiapkan skuad timnas Indonesia U17 untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Kuwait pada Oktober 2024. Merujuk catatan timnas Indonesia U17 baik pada Oktober 2024,
Saat itu Indonesia tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Syarat Indonesia lolos ke Piala Asia U17 adalah menjadi pemuncak klasemen grup atau runner-up, peringkat kedua terbaik. Berikut ini riwayat perjalanan timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17. Indonesia membuka perjalanannya di kualifikasi dengan melawan Kuwait. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh anak asuh Nova Arianto dengan skor tipis 1-0. Indonesia kemudian berhadapan dengan Kepulauan Mariana Utara di laga kedua kualifikasi. Pertandingan itu dimenangkan oleh Matteo Becker dan kawan-kawan dengan skor telak 10-0. Di akhir kualifikasi Piala Asia U17, timnas Indonesia bertemu tim kuat Australia. Indonesia dan Australia yang sudah dipastikan melaju ke Piala Asia U17 menunjukkan permainan yang tidak banyak menekan dan lebih banyak memainkan umpan di daerah pertahanan sendiri. Pertandingan Indonesia melawan Australia kemudian berakhir imbang dengan skor kacamata. Meski meraih hasil imbang, raihan tersebut sudah cukup untuk menempatkan Indonesia di posisi kedua grup G dengan raihan 7 poin. Timnas U17 juga dinyatakan lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi lewat jalur runner-up atau peringkat kedua terbaik. Indonesia masuk 5 besar runner-up terbaik bersama Cina, Vietnam, Oman, dan Iran. Lolosnya Indonesia ke Piala Asia U17 menjadi torehan ke-7 kali bagi pasukan Garuda sejak kompetisi ini masih mengusung format kelompok U16. Indonesia tampil di Piala Asia U17 2025. Indonesia kemudian berangkat ke Arab Saudi untuk tampil di Piala Asia U17 2025. Pasukan Garuda tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dilansir dari laman resmi AFC, Epandra Polorasta dan kawan-kawan membuka perjalanannya di Piala Asia U17 di tahun ini dengan menghadapi Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah pada Jumat 4 April 2025. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Indonesia dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Indonesia lahir dari sepakan Epandra Polorasta pada menit ke-92 plus 2. Gol tersebut tercipta setelah Indonesia mendapat hadiah penalti dari wasit usai pemain Korea Selatan melakukan handball. Epandra yang ditunjuk sebagai algojo sempat gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya ke sisi kiri gawang Korea Selatan mampu dimentahkan kiper Park Do-hun. Untungnya, bola liar setelah Park Do-hun menepis tendangan penalti langsung disambar oleh Epandra yang langsung merobek gawang Korea Selatan. Setelah menang dramatis atas Korea Selatan, Indonesia bertemu Yaman di Prince Abdullah Stadium pada Senin 7 April 2025. Pertandingan itu dimenangkan oleh Indonesia dengan skor telak 4-1 lewat gol Zahabi Goli pada menit ke-15, Fadli Alberto pada menit ke-25, dan Epandra Polorasta pada menit ke-87 serta 89. Yaman hanya mampu membalas 1 gol lewat Muhammad Al-Gharas pada menit ke-52 setelah wasit mengganjar Indonesia dengan hukuman penalti.
Hasil Indonesia versus Yaman membuat pasukan Garuda mengoleksi 6 poin dan menduduki puncak klasemen Piala Asia U17 di grup C. Raihan poin tersebut juga mengantarkan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17. Pada pertandingan terakhir, Indonesia melawan Afghanistan. Timnas Indonesia U17 menang atas Afghanistan dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U17 semakin kokoh di puncak klasemen grup C dengan nilai poin sempurna 9. Timnas Indonesia U17 berhak lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar.